Halo, halo lagi. Udah lama ya. Aku nggak eksperimen dengan silikon, resin dan lain-lain. Jadi hari ini lagi mau sharing aja nih. Waktu itu di videoku ada yang komen ngasih suggestion untuk ngetes kalau expanding foam dicampur silikon rubber jadinya kayak apa gitu ya. Jadi kalau yang nggak belum tahu apa itu expanding foam ini. Jadi ada produk biasanya digunakan untuk insulasi atau untuk packaging ya supaya bisa ngirim barang yang tidak gerak gitu di dalam. Biasanya sih barang-barang fragile. Jadi liquid ini polyol ya. Dia 1:1 by volume atau by weight I guess. Terus kalau dicampur aduk beberapa menit, semenit 2 menit gitu sampai rata, dia bakal mulai ngefoam. Jadi mulai mengembang kayak mousse buat rambut. Terus setelah beberapa menit, kayak 5 menit, 10 menit, mengeras itunya foamnya. Jadi kayak tipe kayak gini nih. Jadi itu orang sering pakai disemprot dalam rumah-rumah genteng untuk ngesil either untuk insulasi atau untuk bocor juga biasa kadang-kadang disilnya pakai ginian ya di antara genteng dan plafon atau di tembok-tembok supaya jadi insulated sama jadi panas dinginnya ruangan itu lebih ketahan gitu ya. Keras tuh jadinya ya kayak ini. Tapi keras-keras empuk gitu. Jadi kayak styrofoam keras. Nanti kalau dipotong pakai itu pisau dan lain-lain sih tetap gampang ya. Bisa kayak di dan tuh tetap gampang. Jadi kadang-kadang juga dipakai untuk orang art untuk bikin patung dan lain-lain. Jadi bikin dalam bentuk kasarnya pakai ini, terus nanti baru di fiberglass lagi, di resin dan di fiberglass ya baru dicat. Jadi ini juga salah satu produk. Terus yang kalau silikon rubber ya kayak biasa ya. Kalau kamu belum ngerti silikon rubber boleh cari-cari video tentang silikon rubber. Basically sering dipakai buat bikin molding ya. Jadi kemarin aku ngetesnya gara-gara satu liquid ini yang agak clear, sangat kental. Jadi apa yang aku lakukan, aku mix dulu silikon rubber dengan katalisnya. Kira-kira 100:4 ya. Jadi kayak 100 gram silikon dengan 4 gram katalis. Biasanya 3 sampai 4 gram katalis. Ya kemarin aku pakai 3,8 gitu. Itu udah di mix, jadi udah mulai ngeset nih, udah mulai bakalan react dan menjadi keras nantinya, menjadi kayak silikon rubber biasa. Terus aku campurin satu part bagian yang ini, yang kental ini ke dalam silikonnya, diaduk dulu sampai rata. Baru ditambahkan satu part bagian yang ini supaya mulai reaksi menjadi foamnya itu. Jadi hasilnya ini setelah udah 1 malaman tetap kenyal kayak silikon ya. Waktu lagi mengembang cukup mengembang sih kayak lagi bikin roti gitu. Jadi mengembung begitu ya. Tapi overnight kempes lagi kembungannya. Jadi hasilnya kalau untuk gunanya untuk bikin volumenya tambah banyak nggak begitu bantu sih. Soalnya dia kempes lagi. Ya. Tapi ini apa ya? Malah terbaliknya silikon biasanya. Orang kalau bikin silikon kan nggak mau ada bubble. Nah ini malah kayak banyak banget bubble kecil di dalamnya gitu. Kayak bubble, micro bubble di seluruh silikonnya. Berasanya lebih enteng sedikit dari biasanya gitu. Kayak density-nya mungkin ada pengembangan sedikit ya. Jadi rasanya nih lebih kayak nggak kayak silikon rubber biasa tapi agak kayak Eva foam gitu. Ya, kayak lebih ada pori-pori kecilnya gitu, kayak banyak-banyak bubble-bubble di dalamnya. Tapi kenyalnya sih masih sama sih. Ya, tetap fleksibel, tetap oke. Ya, jadi nggak tahu nih kalau ada yang mau coba-coba ya untuk mungkin buat sendal, buat apa ya dulu. Mungkin menarik. Jadi terima kasih untuk yang waktu itu suggest ide ini. Cukup menarik hasilnya. Ya. Ya tapi caraku itu kemarin begitu jadinya. Silikon dicampur katalisnya udah diaduk rata, baru aku aduk sama solusi yang ini sampai rata, baru ditambahkan ini baru diaduk lagi sampai rata. Hasilnya
kayak begini. Oke, semoga ada yang bisa terbantu atau ada yang perlu bahan yang mirip-mirip kayak gini. Ya kayak silikon rubber tapi agak foamy. Jadi agak lebih banyak air bubble di dalamnya. Thank you.